pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah tinggalkan dengan cara yang indah, tidak usah dibalas. Karena hakikatnya seperti itu. Ketika seorang menjanji, maka sebetulnya dia memberikan sesuatu, dan yang diberikan adalah sesuatu yang tidak baik. Pada saat kita membalas, berarti kita itu menerima. Tapi kalau kita tidak membalas, berarti kita tidak mau menerima. Karena kita tidak mau menerima, maka dia ngambil lagi, kembali lagi kepada dirinya. Cacian, makian, rasa sakit, rasa iri itu akan kembali kepada orang yang melontarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian di surah Al-Muzammil. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Inna nasyi'atal lail, yang dimaksud dengan nasyi'ah di situ, nasyi'ah ayat ke-6. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Nasyi'ah berasal dari kata nasya'a yansha'u, yang berarti permulaan, ataupun juga bisa berarti bangkit, jadi nasya'ah. Maka di sini juga ada perbedaan pandangan tentang kapan sesungguhnya sholatul lail itu dimulai. Dari kata nasyiatul lail, al-lail kalau kata Ibnu Umar itu dimulai dari maghrib. Namun dari riwayat yang lain, Siti Aisyah misalnya menyatakan bahwasanya makna nasyiah al-lail ini menunjukkan bahwa sholat malam itu hendaknya dimulai sesudah dia bangkit. Bangkitnya di sini adalah bangkit dari tidur. Artinya kata Siti Aisyah, kalau seseorang itu memulai sholat malamnya sebelum tidur, maka dia belum mengamalkan apa yang ada di dalam ayat ini. Sebab di dalam ayat ini menggunakan kata nasyiatul lail, artinya sesudah tidur dia kemudian bangun, bangkit dalam rangka untuk menunaikan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas misalnya, kita akan mendapatkan bahwa sholat malam itu memang bisa ditunaikan sebelum tidur. Akan tetapi memang yang lebih utama adalah ketika kita menunaikannya setelah kita tidur. Jadi setelah tidur. Inna nasyiatal lail hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qilan. Asyaddu wat'an. Wat'an itu berasal dari kata wato'ah atau juga bisa dari kata wati'ah. Kalau dari kata wato'ah itu maknanya adalah sesuai. Jadi sesuai. Makanya di sini kalau kata Imam Ibnu Katsir, wal maksud inna qiyamal lail
huwa asyaddu muwadha'ah bainal qalbi wal lisan. Kalau maksudnya itu dari kata wadha'ah yang bermakna sesuai, maka salat malam qiyam lail itu asyaddu muwadha'ah, itu akan lebih sesuai antara al-qalbi dengan lisan. Jadi antara hati dengan lisan pada saat kita menunaikan sholat di malam hari, apalagi saat suasana sedang hening, itu akan lebih mudah keterpaduan antara lisan dengan hati. Karena memang suasana sedang hening, kita akan lebih mudah untuk khusyuk. Beda kalau di siang hari, apalagi suasana bising. Kalau suasana bising itu memang untuk menyesuaikan antara lisan dengan hati itu harus diperjuangkan dengan benar-benar. Jadi diperjuangkan dengan benar-benar. Kita zikir misalnya, baca ayat Al-Quran di tengah-tengah pantenan bisa memang, akan tapi untuk khusyuk, untuk konsentrasi pada saat itu sangat berat. Beda kalau di malam hari. Di malam hari ketika suasana hening, maka di situ akan lebih mudah untuk menyesuaikan antara hati dengan lisan. Kita akan lebih mudah untuk tafakkur terhadap ayat-ayat yang kita baca. Lisan mengucapkan, hati kemudian merenungkan. Di situ kemudian ada tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran yang kita baca pada saat sholat malam. Sehingga kemudian makna berikutnya aqwa muqilan, bacaan Al-Quran itu menjadi lebih berkesan. Jadi hiya asyaddu wat'an wa aqwa muqilan, ketika maknanya itu adalah lebih sesuai, mutabaqah, ada keterpaduan antara lisan dengan hati pada saat kita membaca ayat Al-Quran, sehingga kita lebih khusyuk. Maka ayat-ayat yang kita baca itu akan lebih berkesan, maknanya itu akan lebih masuk ke dalam hati kita. Namun kalau kemudian maknanya dari kata wati'ah, wati'ah itu artinya berat, ini mengisyaratkan bahwa bangun malam itu adalah sesuatu yang berat. Karena memang pada saat kita terlelap, kemudian kita bangkit lagi, bangun dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh perjuangan yang kuat. Sebab memang kalau kita rasakan antara tidur di siang hari dengan tidur di malam hari itu lebih terasa kapan? Siang hari, sebentar kemudian bangun itu. Tapi kalau tidur di malam hari itu tidak terasa, tiba-tiba sudah jam 3 gelap, karena memang suasananya hening. Kalau tidur siang hari 1 jam itu kadang sudah lama itu. Kadang setengah jam, 1 jam siang hari. Tapi kalau malam hari habis isya, apalagi kadang sedang capek, terlelap, bahkan sampai subuh itu tidak terasa, bahkan kadang kurang, masih ngantuk gitu, tidak terasa. Memang kemudian isyarat di dalam ayat ini, inna nasyatal laili hiya asyaddu wat'an, itu sangat berat. Jadi kalau dari kata wati'ah menunjukkan bahwasanya qiyamul lail itu adalah sesuatu yang memang sangat berat. Akan tetapi justru di dalam situasi yang seperti itu memang pahala yang didapatkan itu akan lebih besar dibandingkan dengan situasi di mana kita tidak begitu banyak berjuang. Jadi memang kalau kata para ulama kan al-ajru salah satunya itu biqadri at-ta'ab. Yang namanya pahala itu juga sesuai dengan kadar kecapean. Sesuai dengan kadar kecapean. Artinya kalau seorang itu lebih bersungguh-sungguh di dalam berusaha mengabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam hal ini adalah qiyamul lail, maka memang itu adalah sesuatu yang lebih utama karena memang perjuangannya berat.
akan tapi sekali lagi perjuangan yang berat itu akan dibalas dengan balasan yang lebih banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asyaddu wat'an. Makanya sholat malam ini kenapa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di permulaan beliau itu sebelum mendapatkan perintah untuk memberikan dakwah kepada kaumnya adalah supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para pengikutnya itu mempunyai kesiapan. Jadi kesiapan mental, kesiapan batin dalam rangka menghadapi berbagai persoalan yang pasti akan mereka temui di dalam perjalanan dakwah kepada kaumnya. Inna nasyatal laili hiya asyaddu wat'an. Jadi memang sesuatu yang berat. Seperti yang saya ceritakan pada Rabu kemarin, bahwa kalau kita lihat di dalam sejarah, sholatul lail itu bahkan merupakan salah satu hal yang sangat diperhatikan oleh generasi-generasi terdahulu. Pasukan Salahuddin Al-Ayyubi itu salah satu ukuran siap atau tidaknya mereka itu berperang adalah manakala pasukannya itu sholat malam atau tidak. Kalau ada di antara pasukannya yang ternyata talebat, jadi tidak menaikkan sholat malam, maka itu adalah isyarat bahwa pasukannya belum siap untuk berperang. Tapi ketika mereka sudah melakukan sholat qiyamul lail, sholat malam, maka itu mengisyaratkan bahwasanya mereka itu siap, karena sudah melalui sesuatu yang berat, dalam artian bangun dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang sesudahnya itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nasyatal lail hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qilan. Jadi lebih berat tapi lebih sesuai keterpaduan antara lisan dengan hati, sehingga bacaan yang dibaca kemudian akan lebih berkesan, lebih masuk ke dalam hati. Hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qilan ay ajma' lil khatir fi adai al-qira'ah wa tafahumiha min qiyamin nahar. Sehingga kemudian dikatakan bahwa itu akan lebih mengumpulkan hati ketika membaca, dan juga lebih bisa membuat seseorang memahami ayat-ayat yang dibaca dibandingkan dengan qiyamun nahar saat dia melaksanakan di siang hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan innalaka fin nahari sabhan tawilan. Sesungguhnya kamu pada siang hari sabhan tawilan. Apa yang dimaksudkan dengan kata sabhan tawilan? Sabhan tawilan di sini malah ada dua pengertian yang agak bertolak belakang. Ada yang menyatakan bahwasanya makna sabhan tawilan, bahwasanya itu maknanya ada kesibukan yang banyak pada saat kita di siang hari. Manusia disibukkan untuk lihawa ijika, terhadap usaha memenuhi kebutuhan hidupnya, karena memang waktu siang itu adalah dalam rangka mencari nafkah. Jadi dalam rangka mencari nafkah, maka manusia itu banyak disibukkan dengan urusan-urusan keduniaan. Sedangkan di malam hari itu tidak banyak aktivitas yang dilakukan, sehingga sholat malam itu lebih mudah untuk dilakukan dan lebih berkesan. Innalaka fin nahari sabhan tawilan. Tapi ada juga yang memaknai, karena memang maknanya ada dua yang bertolak belakang, bahwa maknanya itu adalah faragat tawilah, ada banyak waktu luang di siang hari. Jadi ada banyak waktu luang di siang hari.
karena di siang hari memang manusia tidak banyak tidur kan, sehingga waktu yang bisa digunakan dalam rangka memperbanyak ibadah sesungguhnya itu ada di malam hari. Nah, di siang hari faraghat katsirah, sehingga bagi yang menyatakan bahwa maknanya itu adalah faraghat katsirah, faraghat tawilah, ada banyak kesempatan yang bisa digunakan, maka mereka memaknai bahwa pada saat seorang itu ternyata terlanjur tidak bisa melaksanakan sholat malam, hendaknya dia itu menggantinya di siang hari sebagai ganti dari apa yang sudah dia lewatkan di malam hari. Tapi bagi yang menyatakan bahwasanya maknanya itu adalah banyak syughul, kesibukan dalam rangka mencari ma'isyah li hawaij, untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka makna dari ayat ini bahwa kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari itu lebih panjang dibandingkan dengan di siang hari. Karena di siang hari itu banyak dengan urusan keduniaan, ada sedikit waktu yang kemudian digunakan, sementara di malam hari persoalan keduniaan itu sudah selesai, sehingga malam hari itu adalah waktu untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau kita melihat apa yang sudah dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, memang maknanya itu mungkin lebih tepat kepada makna asyughul tadi, kesibukan di siang hari, sementara di malam hari kesibukannya itu sedikit. Makanya dikatakan bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah fursanun nahar. Di siang hari mereka itu adalah para penunggang kuda yang hebat, para pejuang, fursanun nahar. Akan tapi mereka kemudian menjadi ruhbanul lail, seperti halnya rahib di malam hari. Jadi di siang hari mereka itu gagah perkasa, kalaupun bertempur mereka bertempur dengan gagah perkasa. Dalam mencari kasab mereka itu juga bersungguh-sungguh. Tapi di malam hari yang namanya kegagah perkasaan mereka, tampilan-tampilan mereka yang mungkin sebagian terasa sangar, itu kemudian tidak terlihat. Mereka terlihat seperti halnya ruhban, seorang rahib yang lebih banyak menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fursanun nahar, ruhbanul lail, itu gambaran dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innalaka bin nahari sabhan tawilan. Sini kalau kata Suti, sabhan tawilan adalah tatawuan katsiran, bisa banyak melaksanakan sholat sunnah karena lebih banyak waktu yang bisa digunakan, maka dibandingkan dengan malam hari itu memang lebih berat di malam hari, karena malam harinya itu kan banyak digunakan. Kalau orang-orang yang kurang perhatikan tentang itu adalah tentang tidur, jadi terlewat begitu saja. Sementara kalau siang hari karena tidak tidur, maka ada banyak waktu yang bisa digunakan dalam rangka tatawwu, melaksanakan sholat-sholat sunnah. Habis sholat zuhur, sholat sunnah, kemudian zuhur, duha. Innalaka bin nahari sabhan tawila. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa dzkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, dan ingatlah Tuhanmu. Wa dzkur isma rabbika, ini mengisyaratkan bahwa walaupun perintah untuk melaksanakan qiyamul lail itu ada di malam hari, sholatul lail itu adalah sesuatu yang diperintahkan di dalam ayat ini, akan tetapi ayat berikutnya mengisyaratkan bahwa mengingat Allah itu tetap harus dilaksanakan kapanpun. Wa dzkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Hanya saja waktu di malam hari itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala
sebagai waktu yang lebih utama dibandingkan dengan siang hari karena keadaan-keadaan yang ada di malam hari tadi. Suasana yang hening, kekhusyuan itu lebih mudah didapatkan pada saat kita melaksanakan sholat lail. Walaupun tentu saja itu juga lebih berat. Bahkan beratnya itu sudah dimulai dari sholat isya dan sholat subuh gitu kan. Yang bagi orang-orang munafik itu merupakan dua sholat yang sangat-sangat berat. Jadi sangat berat bagi mereka sholat isya dan sholat subuh. Kenapa? Karena sudah masuk waktu malam, waktunya untuk istirahat, apalagi kemudian subuh, waktu di mana seseorang itu masih merasakan beratnya kantuk, beratnya tidur. Maka bagi mereka yang tidak mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik, waktu-waktu seperti itu adalah sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat, apalagi kalau pada masa lalu tidak ada penerangan seperti sekarang. Orang munafik itu kan datang ke masjid itu dalam rangka setor muka, supaya terlihat saya ini juga sholat. Kalau zuhur kelihatan itu wajahnya itu, Japsen musofa ketua rumah Anda. Kemudian asar kelihatan juga itu. Maghrib juga kelihatan. Tapi kalau sudah isya dan subuh, ketika sudah ada penerangan seperti sekarang itu kan suasana sudah gelap, sehingga bagi orang-orang munafik datang tak datang pada boleh tak kira temu, tak kelihatan gelap. Jadi tidak datang itu juga tidak begitu ketahuan bahwasanya dia tidak sholat, tidak berjamaah, karena suasana gelap. Walaupun datang itu tidak begitu kelihatan bahwasanya area Pak Hamzah, area Pak Saleh, Japsen sebuah ketua jemaah. Kalau sudah gelap itu, yang penting kelihatan banyak dan kemudian dilihat satu persatu. Karena memang sekali lagi orang munafik itu kerjanya adalah yura'unan nas, hanya dalam rangka riya, supaya terlihat bahwasanya mereka menghadiri sholat jamaah. Innalaka fin nahari sabhan tawilah. Jadi itu makna dari sabhan tawilah. Ada yang memaknainya sebagai al-syughul lil hawaij. Ada juga yang menyatakan bahwa maknanya adalah al-faragh. Ya, faragh. Kalau kata Imam As-Suddi adalah tatawu'an katsirah, bisa digunakan dalam rangka menunaikan banyak sholat sunnah. Sementara di malam hari adalah waktu yang berat. Wa dzkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Akan tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa seorang yang beriman itu hendaknya tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun, bukan hanya di malam hari, akan tetapi juga di siang hari. Wa tabattal ilaihi tabtila, dengan terus mengkhususkan diri, fokus konsentrasi dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tabattal ilaihi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Yaitu Tuhan pemilik arah baik timur ataupun barat, yang tidak ada Tuhan selain Dia, fattakhidhu wakila, maka hendaklah jadikan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai wakil. Wakil itu artinya kita menyerahkan segala persoalan hidup kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu doa sesungguhnya yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja doa ini jarang diajarkan juga. Tapi doa ini sesungguhnya sangat baik gitu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan doa ini, beliau katakan,
bahwa siapa yang membacanya itu menjadi akhiru kalamihi, kemudian meninggal dunia, maka dia meninggal dunia dalam keadaan fitrah. Doanya agak panjang memang sih dibandingkan dengan bismika Allahumma ya bismika amut, kan memang pendek. Ini agak panjang. Ada beberapa versi, diantaranya adalah Allahumma aslamtu. Jadi aslamtu nafsi ilaik, ya Allah aku serahkan diri saya kepada Engkau. Wajjahtu wajhi ilaik, aku hadapkan mukaku kepada Engkau. Wa fawwadtu amri ilaik, aku serahkan persoalanku kepada Engkau. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku letakkan punggungku kepada Engkau. Artinya kita sandarkan persoalan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Raubatan wa rahbatan ilaik, jadi karena adanya rasa cinta dan juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat bersandar dan juga tidak ada tempat lari dari Engkau kecuali kepada Engkau. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta, aku beriman kepada kitab yang Engkau turunkan. Wa nabiyyikal ladzi arsalta, dan nabi yang Engkau utus. Itu satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diharapkan bisa dibaca menjadi akhirul kalam sebelum kita tidur. Jadi sesudah doa mau tidur, yaitu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, siapa yang itu adalah akhirul kalamihi, dia menjadi ucapan terakhirnya, doa terakhirnya, kemudian ditakdirkan meninggal dunia, maka dia ditakdirkan dalam keadaan insyaallah husnul khotimah fitrah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi menyandarkan semua persoalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu kan kita menyerahkan semua persoalan. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, ya Allah aku serahkan diri saya kepada Engkau. Sudah semuanya aku hadapkan diri saya, wajah saya kepada Engkau. Persoalan saya juga saya serahkan kepada Engkau. Alja'tu dhahri ilaik, saya sandarkan juga punggung saya. Artinya kita menyandarkan segala persoalan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini memang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fattakhidhu wakila. Kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai wakil kita, menyerahkan semua persoalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada daya dan kekuatan dari Allah, dari kita, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Rabbatan wa rahbatan ilaik, karena kita cinta dan juga takut kepada Allah, dan juga kita menyadari la malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat bersandar kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tempat untuk melarikan diri kecuali kepada Allah. Yang kemudian diakhiri dengan ungkapan iman kepada kitab Allah, iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattakhidhu wakila, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamilan, dan bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Wahjurhum hajran jamilan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang indah. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar terhadap apa yang mereka katakan, karena memang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwahnya, ada banyak komentar yang diberikan oleh kaumnya. Jadi kaumnya memberikan komentar, ada yang menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah gila, bahwa
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bohong, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membuat-buat apa yang beliau katakan sebagai wahyu. Ada tuduhan bahwasanya Rasulullah itu belajar dari orang Nasrani, kemudian setelah belajar membuat sendiri, ajaran sendiri. Ada banyak tuduhan yang diberikan, termasuk apa yang pernah kita bahas, apa yang dilontarkan oleh Al-Walid bin Mughirah ketika dia berusaha untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan bahwasanya Rasulullah itu adalah sahir. Ada juga kaum yang menyatakan bahwasanya dia itu dukun. Artinya semua hal itu adalah tuduhan-tuduhan yang sesungguhnya sangat menyakitkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun perintah dari Allah Subhanahu wa taala, isbir ala ma yaqulun, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabar atas apa yang mereka katakan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan wahjuhum hajran jamilah, tinggalkan mereka dengan cara yang indah. Artinya apa? Ya sudah, tidak usah diladeni mereka. Tidak usah diladeni. Kalau mereka mencaci maki, tidak usah dibalas caci maki mereka. Karena sesungguhnya membalas caci maki mereka itu bukan malah membuat mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang itu kalau dibalas dengan hal yang sama itu misalnya tambah apa ya? Tambah marah juga. Bahkan kalau orang iri itu ketika dibalas itu dia tambah gembira itu. Tambah lagi ingin melakukan hal yang lebih banyak. Tapi kalau didiamkan, tak elatini, tidak usah kemudian diperdulikan, dia yang tambah marah itu, mangkel itu. Jadi kemarahannya itu akan berbalik kepada dirinya. Ada seorang murid yang diberi nasihat oleh gurunya. Kenapa kamu itu tidak boleh membalas cacian orang lain? Dia katakan, mereka itu ketika mencaci itu kan seakan-akan memberi. Jadi memberi cacian, melontarkan, memberikan. Kalau kamu balas berarti kamu itu menerima cacian dia. Berarti kamu menerima cacian dia. Tapi kalau kamu tidak balas berarti kamu itu tidak mau menerima. Nah, kalau tidak mau menerima, kira-kira kemana itu cacian itu? Akan balik kepada orang yang mencaci. Jadi wahyuhum hajran jamila, memang pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah tinggalkan dengan cara yang indah, tidak usah dibalas. Karena hakikatnya seperti itu. Ketika seorang mencaci, maka sesungguhnya dia memberikan sesuatu, dan yang diberikan adalah sesuatu yang tidak baik. Pada saat kita membalas berarti kita itu menerima, kemudian dibalikkan lagi. Tapi kalau kita tidak membalas berarti kita tidak mau menerima. Karena kita tidak mau menerima, maka dia ngambil lagi, kembali lagi kepada dirinya. Cacian, makian, rasa sakit, rasa iri itu akan kembali kepada orang yang melontarkannya. Itu kalau tidak dibalas. Tapi kalau dibalas, puas orang yang mencaci itu, tambah lagi mencaci, masuk. Ya, ketika tidak dijawab, yang memfitnah itu yang tambah mangkel itu, tambah lagi, tidak diladeni malah dia tambah mangkel. Yang sakit hati sungguhnya adalah orang tersebut. Wasbir ala ma yaqul, ya ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Jadi ditinggalkan dengan
Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi, qiyamul lail kenapa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini sebagai satu bentuk latihan mental, termasuk juga latihan fisik. Karena di dalamnya itu ada banyak sekali faedah, baik dalam segi ketenangan batin, termasuk juga mempunyai efek dengan ketenangan lahir. Makanya kalau seperti Dr. M. Soleh itu kan menjadikan sholat tahajud itu sebagai terapi, bukan terapi sholat tahajud. Jadi sholat tahajud digunakan sebagai terapi untuk mengobati penyakit-penyakit. Bahkan yang agak lucu itu dosen pembimbingnya ya, pembimbing disertasinya ya, itu juga setelah membimbing mengikuti apa yang menjadi terapi yang disyaratkan oleh Dr. Muhammad Soleh. Jadi di antara dosen pembimbingnya itu kalau tidak salah punya penyakit ingus agak lama. Setelah disarankan supaya sholat tahajud secara rutin dengan tenang, alhamdulillah sembuh. Padahal dia adalah dokter dan dokter dia profesor yang membimbing Dr. Muhammad Soleh itu menyelesaikan disertasinya. Tapi kemudian Dr. Muhammad Soleh kemudian yang membimbing dia untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakit yang selama ini diderita. Jadi kemudian menjadikan sholat tahajud itu sebagai terapi. Pernah waktu itu ngisi di Alamin di India, saya bincang-bincang kenapa sholat malam yang dijadikan sebagai terapinya, kenapa bukan sholat yang lain? Nah, dikatakan sholat yang lain mungkin banyak orang sudah melakukan dan kadar kekhusyuannya mungkin saja kurang gitu. Tapi sholat malam itu adalah sesuatu yang jarang orang melakukannya, dan sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahwasanya nasyiatul lail hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qilan, bahwa sholat malam itu nanti akan ada keterpaduan, lebih bisa memadukan antara hati dengan lisan. Bacaan-bacaannya juga akan lebih berkesan, sehingga diharapkan dengan adanya sholat tahajud itu maka keterpaduan antara lisan dengan hati itu akan bisa benar-benar